Accurate Research and Consulting Indonesia (ARSI) merilis hasil survei terbaru di Jawa Timur terkait elektabilitas Capres-Cawapres yang sudah mendaftar di KPU. Hasilnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi teratas. Menurut survei ARSI, elektabilitas Prabowo dan Gibran di angka 40,1%. Kemudian disusul Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 35,9%. Dan pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar Amin di angka 22,2%. Direktur ARSI, Baihaqi Siraj, menyebut bergabungnya Gibran membuat Prabowo mendapat limpahan suara loyalis Jokowi di Jawa Timur. Apalagi Jatim merupakan basis Jokowi selama 2 kali Pilpres di 2014 dan 2019. Survei ARSI dilakukan pada 22 hingga 27 Oktober 2023. Survei menggunakan metode multi-state random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar proporsional di 38 kabupaten atau kota Jatim. Survei ARSI memiliki margin of error sebesar 2,8% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Berikut hasil lengkap elektabilitas Capres dan Cawapres di Jawa Timur versi ARSI. 1. Prabowo dan Gibran 40,1%. 2. Ganjar dan Mahfud 35,9%. 3. Anies dan Muhaimin 22,2%. Lebih lanjut, Direktur ARSI Baihaqi Siraj membeberkan faktor Prabowo dan Gibran unggul di Jatim. Salah satunya migrasi pendukung PDIP yang awalnya memilih Ganjar Pranowo, kini beralih ke Prabowo. Baihaqi menyebut sebanyak 33,7% pemilih PDIP memilih Prabowo dengan Gibran. Sementara 66,3% memilih Ganjar dan Mahfud. Tidak ada pemilih PDIP yang ke Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Menjelang Pilpres 2024 mendatang, tingkat elektabilitas 3 kandidat kuat calon presiden masih terus bergerak di berbagai daerah. Dalam survei terbaru yang dilakukan Poltreking Indonesia, 3 kandidat masih menguasai elektabilitas tertinggi, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Namun dari ketiga kandidat ini, Prabowo Subianto sedikit lebih unggul dengan meraih 40,6%. Sementara Ganjar Pranowo tertinggal dengan 38,2%. Sama seperti pemilu sebelumnya, Ganjar dari PDIP masih kuat di wilayah Mataraman, sementara Prabowo lebih unggul di wilayah Tapal Kuda. Yang menarik juga, sekaligus ini menjelaskan pergerakan suara Prabowo di Jawa Timur di basis kultural. Tadi misalnya Ganjar ya memang unggul di Matraman sebagai basis merah atau PDI Perjuangan sejauh ini. Kemudian Prabowo juga tetap unggul ya di basisnya pada 2014 dan 2019 lalu di daerah Tapal Kuda ya, bagian timur dari Pulau Jawa, atau orang juga kerap menyebutnya Madura Swasta. Ini Prabowo berada di puncak popularitas. Artinya ia dikenal ya di sini oleh 94% responden yang kami wawancarai. Setelah Prabowo, lalu diikuti oleh Anies. Anies tingkat popularitasnya atau diketahui oleh masyarakat itu sekitar 85%. Dan Ganjar berada di bawah Anies, yaitu 79%. Namun
kita juga mengamati bahwa popularitas itu tidak selalu berbanding lurus ya, atau berkorelasi positif dengan elektabilitas. Nah, di sini popularitas Anies memang lebih besar. Artinya lebih banyak diketahui masyarakat daripada Ganjar. Popularitas Ganjar tidak setinggi Anies, tetapi elektabilitasnya cukup jauh mengungguli Anies. Setelah dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU, bakal calon presiden Prabowo Subianto akhirnya mendeklarasikan calon wakil presidennya. Dengan memilih Gibran Rakabuming Raka, tingkat elektabilitas Prabowo Subianto ternyata tidak berubah terlalu signifikan. Survei poltreking terbaru menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran untuk sementara meraih 33,3% atau unggul sementara dari pasangan Ganjar Mahfud yang meraih 27,3%. Sedangkan pasangan Anies Muhaimin meraih 18%.